Panglima Besar Islam yang dihukum mati. Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Bukit Telanjang, Kahlenberg. Kah itu artinya telanjang, sedangkan Berg itu adalah gunung. Jadi Kahlenberg itu merupakan sebuah bukit yang memanjang yang ada di Austria, yang artinya adalah bukit telanjang. Kenapa dinamakan bukit telanjang? Bukit yang tidak jauh dari sungai Danube ini ternyata merupakan bukit yang digunakan para wisata untuk menelanjangi seluruh kota yang ada di Austria. Namun dibalik itu ada sejarah Islam yang disaksikan oleh bukit Kahlenberg, yaitu kekalahan Kara Mustafa Pasha ketika berekspansi perang menyebarluaskan wilayah Islam di Austria. Mersi von Lu, Kara Mustafa Pasha merupakan wazir agung dan juga panglima besar Islam dari Turki yang lahir pada tahun 1634 dan meninggal dunia pada hari Natal 25 Desember tahun 1683 di Beograd, Serbia. Kenapa kok sampai panglima besar ini dihukum mati? Jadi pada awalnya Kara Mustafa Pasha ini ingin sekali menyebarluaskan wilayah Islam ke daerah Austria. Namun saat itu Sultan Mehmed yang keempat yang memimpin mereka, yang tepatnya ada di Beograd, Serbia, itu tidak setuju sama penaklukan Austria karena sebelumnya sudah ada perjanjian damai Vassar tahun 1664 yang disepakati oleh pihak Turki Utsmani dan juga Austria. Para ulama pun juga tidak mengesahkan penyerangan Kara Mustafa Pasha ini ke Austria. Namun karena Kara Mustafa Pasha itu sudah gregetan, sudah ingin menyebarluaskan Islam di Austria, maka tanpa mempedulikan perintah dari Sultan Mehmed yang keempat dan juga para ulama, maka beliau itu membuat cerita yang dilebih-lebihkan bahwa perbatasan yang ada di Bahra itu tuh sudah tidak aman lagi dan sudah mendapatkan serangan. Maka dari itu Kara Mustafa Pasha dan pasukannya langsung menggempur Austria. Pada awalnya Kara Mustafa Pasha itu berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Austria. Namun ada satu wilayah yang belum bisa dia taklukkan, yaitu wilayah Vienna atau Wina. Di wilayah inilah berdiri bukit Kahlenberg tadi. Penyerangan ke Wina itu sudah dilancarkan mulai dari Juli sampai September tahun 1683. Puncaknya yaitu terjadi pada tanggal 12 September, di mana terjadi pertempuran besar antara pasukannya Kara Mustafa dengan pasukannya Wina, di mana untuk pasukan Turki Utsmani itu jelas dipimpin oleh Kara Mustafa Pasha, di mana pasukannya itu terdiri dari pasukan Moldavia, Wallachia, dan juga Tartar. Sedangkan dari pihak Austria-Hungaria dipimpin langsung oleh Raja Polandia John III Sobieski. Pasukan mereka itu terdiri dari Austria, Jerman, Polandia, Lituania, di mana pihak Turki itu sebenarnya lebih banyak ya pasukannya, 140.000, sedangkan yang dari Polandia, Lituania, dan Austria itu cuma 90.000. Namun pasukan Islam kalah saat itu. Kenapa? Karena pasukannya Kara Mustafa Pasha itu tidak tahu kalau mereka itu sudah digempur dari bukit Kahlenberg yang tadi. Kurang diperhitungkan oleh Kara Mustafa Pasha. Kemudian dalam peperangan itu pasukannya Kara Mustafa Pasha banyak yang meninggal dunia dan akhirnya pasukan Kara Mustafa Pasha dari Turki mengalami kekalahan. Mendengar kekalahan pasukan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Kara Mustafa Pasha, Sultan Mehmed keempat pun jadi murka, jadi marah. Kemudian beliau menyuruh Kara Mustafa Pasha untuk kembali lagi ke Beograd, Serbia. Banyak para rakyat yang kemudian meminta kepada Sultan Mehmed keempat agar Kara Mustafa Pasha ini yang melanggar perjanjian damai ini dan menyerang secara brutal ke Austria itu agar dihukum mati. Benar saja, kemudian Sultan Mehmed yang keempat menjatuhkan hukuman mati pada Kara Mustafa Pasha, tepatnya pada tanggal 25 Desember tahun 1683 pada hari Natal. Namun karena Sultan Mehmed itu sudah berjasa sekali untuk memperluas Islam dan beliau merupakan panglima Islam yang sangat berjasa, maka beliau itu diberikan kehormatan ketika dihukum mati. Beliau dihukum mati dengan cara dicekek lehernya menggunakan tali dari sutra. Usaha Kara Mustafa yang dibilang sia-sia, namun mau nggak mau ya masih menyisakan orang Islam yang ada di Wina, Austria.
Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.